Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mawsu'a al-Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah, yaitu kitab yang membahas tentang larangan-larangan di dalam syariat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu berkaitan dengan Kitabul Adzan. Bab yang membahas berkaitan dengan adzan, larangan-larangan yang ada di dalamnya. Karena pertemuan yang lalu sudah masuk pada waktu-waktu sholat. Khonfidin azakumullah, sebelum masuk pada bab masalah adzan ini, saya Abu Usama Salim bin Id al-Hilali rahimahullah ta'ala nanti bakal menjelaskan beberapa larangan-larangan yang ada berkaitan dengan adzan. Tapi Masya Allah malam hari ini banyak yang sepuh ini yang ngaji. Ini tahun 2004 dulu ketika saya mulai taklim, pada bermunculan bapak-bapak yang dulu 2004-2002 ini. Jadi Anda memulai di Mojokerto itu kalau nggak salah 2002 mungkin, di masjid yang waktu itu diberi oleh Robito Alam Al-Islamiyah yang ada di perumahan Kedundung, insya Allah waktu itu. Jadi masjidnya sampai sekarang ada, cuman anak kurang paham siapa yang menjalankan sekarang. Itu bantuan dari Robito Alam Al-Islamiyah itu, insyaallah.
Beliau-beliau ini yang sudah sepuh-sepuh, umurnya sudah di atas 70. Jadi yang waktu itu ngikut. Baik Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan adzan ini, Syekh Abu Usama Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala membawakan babun nahyi anil ijarah fil adzan. Bab yang melarang ya, mengambil upah dari adzan yang dikumandangkan. Jadi hukum asalnya Bapak Ibu sekalian, mengambil upah ketika tugas kita sebagai muadzin itu hukum asalnya tidak boleh. Nah, nanti ada beberapa penjelasan dari para ulama fuqaha, ulama fikih terkait dengan masalah itu. Karena biasanya nanti jadi satu antara seorang muadzin dengan marbot, orang yang merawat masjid, beda nanti ya. Cuman kalau khusus untuk mereka yang bertugas sebagai seorang muadzin, Syekh Abu Usamah membawakan satu dalil nanti, beberapa dalil terkait dengan larangan membayar atau memberikan upah dari orang yang mengumandangkan adzan. Beliau membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nomor hadisnya 531. Bersumber dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala. Dia pernah berkata, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Ya Rasul, jadikan aku sebagai seorang imam dari kaumku. Jadi Utsman bin Abi Al-As itu meminta kepada Rasul agar dijadikan sebagai seorang imam bagi kaumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di lingkungan atau di masyarakat Arab, nasab itu masih sangat dijaga. Karena baiknya sebuah keluarga itu biasanya bisa dilacak dari nasab mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemudian mengangkat Muhammad bin Abdullah sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi? Karena kalau ditelisik dari nasab beliau, meskipun di masa jahiliyah, keluarga besarnya Rasulullah SAW ini nasabnya nasab yang baik. Ya, tanda baiknya sebuah keluarga atau nasab dari seseorang, kalau waktu itu di zaman Rasulullah, itu ditandai rumah itu sering mengepulkan asap. Kalau orang dulu menandainya begitu. Kalau rumah itu sering mengepulkan asap, ya, di dalam kitab sirah itu disebutkan, berarti sering banyak tamu yang datang ke rumahnya. Kalau banyak tamu yang datang ke rumahnya, otomatis dia itu tugasnya adalah memuliakan tamu. Nah, kakeknya Rasulullah SAW itu dikenal sebagai pemuka dari kaumnya yang suka memuliakan tamu, mengikuti risalah nenek moyangnya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak dikenal sebagai keluarga yang baik, maka tidak mungkin para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman Nabiullah Ibrahim, ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Kaum yang kita kenal dengan kaum Sodom. Ya, sebelum sampai di negerinya Nabi Lut alaihissalam, para malaikat itu mampir ke rumahnya Nabiullah Ibrahim. Karena sudah dikenal oleh masyarakat situ bahwasanya Ibrahim ini adalah orang yang suka memuliakan tamu. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa merujuk
Bagaimana adab bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika memuliakan tamu. Pada saat malaikat itu datang ke rumahnya, ini nggak dikenal loh Bapak Ibu sekalian. Ya, Nabiullah Ibrahim juga nggak kenal siapa yang datang. Tapi karena ada tamu, apa kata Nabiullah Ibrahim? Nabi Ibrahim memerintahkan kepada keluarganya, tolong apakah ada makanan? Rupanya di rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sudah tersedia makanan. Maka kata para ulama sunnah, salah satu sunnah yang harus kita lakukan di rumah-rumah kita, itu hendaknya kita ini sudah ada makanan yang kalau ada tamu langsung bisa disiapkan. Nah, orang sekarang beda. Kalau ada tamu langsung ngebel warung sebelahnya. Tolong siapkan gado-gado gitu. Nabi Ibrahim enggak. Kata keluarganya ada. Makanan apa? Berupa paha kambing diambil oleh Nabiullah Ibrahim, disodorkan kepada tamunya tersebut. Kata para tamu yang datang, itu bukan makanan kami. Kami tidak memakan makanan seperti itu. Nabiullah Ibrahim kemudian ada rasa takut kepada tamu tersebut. Kata tamu yang hadir, kamu nggak usah khawatir. Kami juga utusan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para malaikat. Yang ditugaskan untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Perilaku dan syariat yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itu kemudian sampai kepada keluarga besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Thalib itu dikenal sebagai pemuka kaum yang baik. Orang Arab itu biasanya nasab seperti itu masih sangat dipegang hingga hari ini. Kalau kita kan terputus, kenal niku sampai mbah mawon. Jadi punya cucu, kemudian naik ke orang tuanya, naik ke kakeknya, nanggone buyute wis gak kenal. Silsilahnya hilang. Berbeda dengan masyarakat yang ada di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Karena itu Utsman bin Abil As ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, jadikan aku sebagai imam kaumku. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, qala anta imamuhum. Ya, kamu menjadi imam bagi kaummu. Tapi pesannya Rasulullah SAW kepada Utsman bin Abil As, waqtadi bi'ad'a fihim. Wattahid muadzanan la ya'khudhu ala adzanihi ajron. Kalau kamu menjadi imam, kata Rasulullah SAW, sesuaikan dengan kondisi makmum di mana kamu menjadi imam. Bagaimana menyesuaikan? Dilihat makmum itu masih seger-seger atau umurnya sudah 80 tahun gitu. Kalau umurnya sudah 80 tahun, ya bacanya jangan. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Walaupun boleh. Maka ikhwan-ikhwan kita yang kebetulan belajar tahfidz ya, sebagai seorang khufat, hati-hati ketika membacakan sebagai seorang imam. Mentang-mentang imamnya masih muda, terus makmumnya itu sudah lanjut usia, bacanya panjang. Masya Allah, ya kuat saja, tapi batin pasti. Ini kok lama banget ya, gitu. Nah, pesan Rasulullah SAW, sesuaikan dengan kondisi makmum yang paling lemah. Ketika kamu menjadi seorang imam. Pesan yang kedua kata Rasulullah, wattahid muadzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Dan jadikan muadzin, orang yang bertugas mengumandangkan azan, itu adalah orang yang tidak mengambil upah dari azannya. Bapak Ibu sekalian, dalil ini menjadi hujjah bagi para ulama. Hukum asal mengambil upah dari azan yang dikumandangkan itu hukum asalnya tidak boleh.
Nanti para ulama kemudian merinci bagaimana kalau upah itu diberikan instansi. Jadi bukan diberikan dari uang yang ada di masjid tersebut. Nah, atau diberikan secara pribadi, itu nanti ada pembahasan. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, nomor hadisnya 13.059, bersumber dari Yahya Al-Buqa'ah. Qala, dia berkata, qala rajulun li ibni Umar, datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Umar. Kita tahu siapa Abdullah bin Umar, putranya Umar ibn Khattab. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan ketika kematian Rasulullah SAW atau kematian Abu Bakar As-Siddiq, bahkan kematian bapaknya Umar ibn Khattab, Abdullah bin Umar ini oleh para sahabat di waktu itu termasuk calon kuat menjadi seorang Amirul Mukminin. Jadi khalifah kaum muslimin di waktu itu. Karena memang faqih di dalam agamanya. Diceritakan oleh Yahya Al-Baqa'ah, ya, laki-laki itu datang kepada Ibnu Umar. Ada seorang yang datang kepada Ibnu Umar. Kemudian dia mengatakan, inni la uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku cinta kepada Anda karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan yang baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita cinta, kita suka, kita bergaul dengan teman kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh luar biasa jawaban Abdullah bin Umar. Faqala Ibnu Umar. Ibnu Umar kemudian mengatakan, lakinni abghaduka fillah. Tetapi aku justru gak suka kepadamu, benci kepadamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laki-laki tadi kemudian berkata, walima, kenapa engkau tidak suka kepadaku? Faqala. Ibnu Umar kemudian mengatakan, innaka tunki fi adzanika. Karena engkau ketika mengumandangkan adzan itu berlebihan di dalam melakukan adzan tersebut. Kebetulan suaranya enak Bapak Ibu sekalian. Memang adzan diperintahkan untuk tapi kalau berlebihan tidak boleh. Akhirnya keluar dari makna yang sesungguhnya. Jadi berlebih-lebihan di dalam melakukan ketika adzan itu bagi seorang sahabat itu adalah perkara yang tidak baik. Wa ta'khudu alaihi ajro, dan kamu ketika mengumandangkan adzan itu meminta upah darinya. Aku enggak suka dengan apa yang kamu lakukan. Jadi enggak sukanya bukan karena like and dislike. Enggak suka karena urusan pribadi. Tapi enggak sukanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dua dalil ini yang kemudian diambil oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala di dalam rangka menjelaskan bab yang berkaitan dengan an-nahyi anil ijarah fil adzan. Larangan mengambil upah karena adzan yang kita kumandangkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Beliau mengatakan pelajaran yang pertama, hendaknya seorang muadzin itu melaksanakan tugasnya secara sukarela. Jadi kalau dia sudah memang kepingin mendapatkan kebaikan dari apa yang dia kerjakan, hendaknya dia melaksanakan tugasnya itu dengan sukarela, dengan amanah. Keutamaan seorang muadzin, salah satunya disebutkan di dalam satu hadis, adzan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka nanti yang basah dan yang kering, apapun yang basah, berarti tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar masjid itu, yang kering apa saja yang kering,
Kata Rasulullah SAW, bakal menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan adzan yang telah dia kumandangkan. Kemudian pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang itu dipanjangkan lehernya sehingga dia mengetahui orang yang berada di sekitarnya karena adzan yang dia kumandangkan. Tetapi paling tidak ketika yang kering dan yang basah itu menjadi saksi atas apa yang sudah kita perbuat. Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu sampai menyebutkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di dalam surat Yasin surat 36 ayat 12. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan. Dan kami akan mencatat seluruh apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, kalau yang kering dan yang basah itu menjadi saksi, Masya Allah, luar biasa. Ya Rob, wahai Tuhan kami, sesungguhnya fulan ini dahulu di dunia orang yang suka mengumandangkan adzan. Karena saking besarnya apa yang dia lakukan itu, maka hendaknya tugas sebagai seorang muadzin itu dilakukan dengan sukarela, dengan amanah. Ini pelajaran pertama yang disampaikan oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Idalilali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Um beliau mengatakan, kata beliau, uhibbu ayyakunal muadzinuna mutatawwi'ina. Beliau mengatakan, aku nasihatkan, aku sarankan agar para muadzin adalah orang-orang yang sukarela melakukan tugasnya. Walaisa lil imam ayyarzuqahum. Dan aku sarankan agar imam itu tidak memberi upah kepada orang yang mengumandangkan adzan. Wala wahidam minhum. Begitu pula orang yang selain imam, artinya orang yang berada di situ. Wa huwa yajidu may yu'adzinu lahu mutatawwi'an. Kata beliau, ya, selama masih bisa menemukan seorang muadzin yang rela untuk tidak dibayar. Jadi ada muadzin yang rela untuk tidak dibayar, wa mimman lahu amanatun, dan dia seorang yang amanah, maka sebaiknya mengambil muadzin seperti itu. Illa ayyarzuqahum mimmalihi, kecuali dia memberikan upah untuk muadzin itu dari hartanya sendiri, bukan harta kaum muslimin. Jadi misalkan ya, ada seorang yang ditempatkan di satu masjid. Ya. Di masjid itu kan kemudian ada infak atau sedekah atau apa sajalah ya. Yang kaum muslimin itu biasanya berinfak, bersedekah. Maka jangan diambilkan dari infak atau sedekah tersebut. Boleh seorang muadzin itu diberi dari uang pribadinya. Itu boleh, tidak mengapa. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, kalau satu negeri kasiril ahli ya'uzuhu, yang penduduknya itu sangat banyak, seperti kita misalnya, ayyajida muadzinan aminan, maka tidak sulit mencari seorang muadzin termasuk yang amanah, yang memegang tugasnya sebagai seorang muadzin. Yang susah itu satu negeri, satu daerah di mana penduduknya itu sedikit. Apalagi tidak ada kaum laki-laki. Ya. Seperti hari ini misalnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kaum laki-lakinya banyak yang terbunuh di medan perang, yang tinggal hanya kaum wanita dan anak-anak. Akan susah mencari seorang muadzin. Tapi manakala negeri seperti negeri kita yang penduduknya sangat banyak, bahkan kita ini termasuk yang nomor berapa di dunia ini. Jadi luar biasa penduduk muslim, bahkan dikenal muslim terbanyak. Jadi mungkin
kita, kemudian Pakistan, itu termasuk penduduk muslim yang terbesar ya. Untuk mencari seorang muadzin tidak ada masalah. Manakala tidak didapati, fa illam yajidhu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, jika tidak didapati orang yang sukarela untuk mengumandangkan adzan, maka tidak mengapa muadzin itu dibayar. Tapi hukum asalnya ikhwan fillah azakumullah, berdasarkan hadis yang di atas tadi, seorang muadzin itu ketika mengumandangkan adzan dia tidak dibayar. Ya, karena begitu besarnya keutamaan bagi siapa yang mengumandangkan adzan. Ya, ini tentu berbeda dengan orang yang ditugaskan untuk merawat masjid. Ya. Hari ini persoalan kadang-kadang, persoalan hidup itu kadang-kadang orang itu mengambil yang simpel-simpel saja. Dalam beberapa cerita itu pernah disampaikan ada orang yang Masya Allah, ya, kebetulan Allah luaskan rizkinya. Dia bangun masjid. Ya. Dia siapkan orang-orang yang merawat masjid itu. Bahkan masjid itu dijadikan sebagai masjid religi. Digawe ampir-ampiran kalau melakukan safar. Ya. Tapi karena begitu luar biasanya menjalani kehidupan ini, orang yang punya masjid sekaligus menjadi manajernya, ya, itu kepingin seperti karyawannya yang membersihkan masjid. Sudah, kamu tidak usah membersihkan, yang membersihkan saya saja. Jadi dia seolah-olah sebagai marbotnya masjid tersebut. Nah, pas dia membersihkan ada kawannya, ya, kawan yang dahulu di masa kecilnya itu bersama-sama dia. Loh, kok sampean saiki menjadi marbot? Nah, gitu. Nah, rupanya kawannya itu tidak tahu kalau yang marbot ini tadi, yang asli menjadi marbot itu disuruh istirahat sama dia. Dia yang menggantikan posisinya. Apa kata temannya? Nanti selesai sholat ikut saya. Kasihan sama temannya, mau dikasih pekerjaan rupanya. Nah, rupanya marbot yang asli tadi tahu pembicaraan itu, kemudian didekati. Bapak kenal sama beliau? Iya kenal. Ya, itu teman saya ketika di masa kecil. Ya. Kata marbot yang asli tadi, beliau itu yang punya masjid ini, beliau yang membangun masjid ini, beliau yang punya banyak karyawan seperti ini. Ya. Jadi ya mungkin ingin menikmati kehidupannya, semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya, sesuatu yang mungkin dilakukan banyak orang itu menganggap itu sesuatu yang kurang baik, oleh orang itu justru dilakukan. Ikhwan fillah azakumullah, ini menjadi penting. Karena kadang-kadang setiap kita ini ketika berada di posisi tinggi, di posisi atas, itu selalu memandang orang lain itu rendah. Ingat, kesombongan itu bukan hanya orang itu berbicara keras di hadapan orang lain. Tapi kesombongan itu orang yang menolak kebenaran dan dia suka memandang rendah, ya, melecehkan atau menganggap rendah orang lain. Itu sudah termasuk bagian dari kesombongan. Kemudian pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, disebutkan oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala, hukumnya haram mengangkat muadzin yang tujuannya itu mencari upah. Khusus muadzin maksudnya. Ya. Jadi bukan yang merawat masjid tersebut. Ya. Jadi ini berkaitan dengan mengumandangkan adzan. Tetapi jika muadzin itu diberikan upah, ia sebetulnya tidak meminta, maka perkara itu diperbolehkan. Berdasarkan satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 708. Disebutkan di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang bernama Abu Mahdurah. Abu Mahdurah ini adalah orang yang tidak suka dengan sesuatu yang berdampingan dengan Rasulullah. Dia seorang muslim tapi tidak suka. Salah satunya
nggak suka dengan muadzinnya Rasul. Karena dianggap mungkin suaranya kurang bagusan dia gitu. Nah, satu kali sampai di satu tempat ketika mereka melakukan satu perjalanan, maka Rasul kemudian perintahkan kepada muadzinnya untuk mengumandangkan adzan. Ketika adzan itu dikumandangkan, Abu Mahdurah bersama teman-temannya itu rame. Ya, kalau kita mungkin adzannya gak enak gitu. Ya kira-kira kata-katanya seperti itu. Ya, biasa, itu kan banyak terjadi seperti itu. Rupanya Rasul mendengar ucapan yang disampaikan itu. Maka Rasul perintahkan siapa tadi yang mengucapkan kalimat yang tidak pantas, memperolok-olok tadi. Akhirnya dipanggil semua, ketemulah dengan Abu Mahdurah tadi. Nah, apa kata Rasul? Kemudian dia didudukkan oleh Rasulullah SAW dan diajari oleh Rasulullah untuk mengumandangkan adzan. Diajari oleh Rasul mulai dari Allahu Akbar dan seterusnya, ketika sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, oleh Rasulullah diperintahkan untuk meninggikan. Termasuk Muhammadur Rasulullah disuruh meninggikan. Sehabis diajari oleh Rasulullah SAW, kemudian dia diperintahkan untuk mengumandangkan adzan. Selesai mengumandangkan adzan, Rasulullah SAW kemudian memberikan bungkusan kepadanya. Ternyata di dalamnya terdapat perak sebagai hadiah bagi Abu Mahdurah. Setelah itu Rasul mendoakan Abu Mahdurah, di bagian ubun-ubun kepalanya didoakan oleh Rasulullah SAW agar dia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Abu Mahdurah, tidak ada orang yang aku benci di waktu itu, di waktu sebelum itu, kecuali Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang aku cintai pada saat itu melebihi Rasulullah SAW. Sesudah itu kemudian Abu Mahdurah mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku menjadi seorang muadzin? Nah, kebetulan dia tinggalnya di kota Mekah. Kata Rasul, betul. Kamu aku jadikan sebagai seorang muadzin di kota Mekah. Maka kemudian Abu Mahdurah menemui orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu Attab bin Usaid, yang bertugas untuk memakmurkan di kota Mekah. Kemudian bersama Abu Mahdurah melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk mengumandangkan adzan. Ikhwan fillah azakumullah, sisi pengambilan dalil dari hadis yang panjang ini tadi, bahwasannya Rasulullah SAW memberikan upah, memberikan sesuatu kepada Abu Mahdurah. Padahal tadi sebelumnya Rasul melarang untuk mengangkat seorang muadzin yang tujuannya untuk mencari upah. Tapi kalau sukarela memberikan, maka perkara itu tidak ada masalahnya. Kemudian sisi pengambilan dalil, apa yang diambil oleh Rasulullah SAW, sungguh pengajaran yang luar biasa. Tatkala Rasul mendapati seseorang itu, dengan lesannya dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dengan lesannya dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik, tidak serta-merta Rasulullah SAW kemudian memberikan, kalau orang sekarang punishment, hukuman bagi orang itu. Tapi oleh Rasulullah SAW orang itu dipanggil, diminta untuk menjelaskan, bahkan diajari bagaimana mengumandangkan adzan yang benar. Maka ini sangat baik Bapak Ibu sekalian, untuk kita ambil sisi pengambilan dalil. Bagaimana ketika orang-orang yang berada di sekitar kita mungkin
melakukan satu kesalahan tidak serta-merta kemudian kita menjustis kamu itu salah. Kamu itu melakukan hal yang begini, tetapi kita tahu apa problem yang dia hadapi. Sehingga bisa memberikan jalan keluar atau solusi yang seharusnya diberikan. Seperti itulah cara Rasulullah SAW ketika menyampaikan, ketika memberikan pendidikan kepada para sahabat beliau. Nah, ini poin pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi termasuk larangan ya adalah memberikan upah bagi seorang muadzin pada saat dia melaksanakan tugasnya. Maka terkecuali uang itu, dana itu diambilkan dari dana pribadinya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, maka para ulama menyebutkan hal itu tidak mengapa. Atau kalau hari ini yang terjadi, instansi-instansi tertentu kemudian mengangkat seorang muadzin. Dari instansi itu kemudian diberikan upah. Kata para ulama, perkara itu juga tidak mengapa. Yang tidak boleh tadi, memang muadzin itu diambilkan dari dana hasil dari infak atau sedekah dari kaum muslimin, dari para muhsinin yang ada di tempat itu. Itu hal pertama yang dibawakan oleh Syekh Abu Usama Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala berkaitan dengan Kitabul Adzan. Kemudian yang berikutnya, bab yang membahas tentang babun nahyi anil istijal, larangan untuk tergesa-gesa. Idza aqimatis shalah, tatkala mendatangi tempat sholat. Maksudnya untuk mengerjakan sholat. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Abu Usama Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya 908. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqimatis shalah fala ta'tuha tas'auna. Kata Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan jika sholat sudah ditegakkan, artinya iqomat sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatangi tempat sholat itu dengan tergesa-gesa. Bisa jadi khawatir nggak mendapatkan rokaat dan seterusnya. Sampai lari datangnya. Ya, jadi tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh. Waktuha tamsuna alaikumus sakinah. Tapi datangi tempat sholat itu dengan berjalan tenang. Kata Rasulullah, fama adroktum fasollu. Apa yang kamu dapati dari sholat tersebut, ya sholatlah, ngikuti imam. Wa ma fatakum fa'atimu. Dan apa yang kamu tertinggal darinya, maka sempurnakan. Riwayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Bakrah. Karena dia tidak kepingin tertinggal dari rokaat yang dilaksanakan waktu sholat, maka Abu Bakrah ini di depan pintu itu kemudian bertakbir. Salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW, Rasul itu bisa mengetahui, bisa melihat ketika beliau dalam keadaan sholat, makmum yang berada di belakangnya. Ini mukjizatnya, salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Abu Bakrah itu sholat atau mengumandangkan takbir itu posisinya di depan pintu. Dan waktu itu keadaan kaum muslimin, Rasul dan kaum muslimin, Rasul dan para sahabat itu posisinya ruku. Ini yang kemudian banyak menjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, para ulama, kapan seseorang itu mendapatkan satu rakaat. Karena ada hadis lain yang menyebutkan
tidak dikatakan sholat apabila tidak mendapatkan umul Quran atau suratul Fatihah. Sehingga sebagian ada yang berijtihad mengambil istimbat hukum dari dalil tersebut, tertinggal 1 rakaat manakala dia tidak mendapatkan suratul Fatihah. Sebagian ada yang seperti itu. Ya. Padahal nanti harus didudukkan. Tetapi hadis Abu Bakrah ini jelas. Posisi Abu Bakrah itu Rasulullah SAW dalam keadaan ruku. Dia takbir di depan pintu, kemudian mengambil posisi ruku. Karena perintah dari Rasulullah SAW di dalam ayat di atas tadi, apa yang kamu dapati, ikutilah. Nah, dia mendapati Rasulullah itu dalam keadaan ruku, ya takbir kemudian ruku. Pada saat Rasul iktidal, Sami Allahu liman hamida, Abu Bakar ini jalan menuju ke shaf. Selesai sholat, Rasul tanya, siapa tadi yang tertinggal? Yang takbir di depan pintu. Nggak berani sampai diulangi Rasul 3 kali. Abu Bakar kemudian jawab, saya ya Rasulullah. Kata Rasul, kamu mendapatkan 1 rakaat. Tapi besok-besok jangan diulangi lagi. Sholat itu tidak boleh dengan tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati dari imam, ya ikuti sampai di situ. Apa yang kurang maka sempurnakan. Ini kemudian yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, mendapatkan 1 rakaat ketika menjadi seorang makmum. Nah, penjelasannya di sini, ketika menjadi seorang makmum, pada saat mendapati imam itu dalam keadaan ruku. Itulah keutamaan sholat berjamaah. Makanya riwayat yang lain menyebutkan perbedaan sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Itu sholat berjamaah pahalanya 25 atau 27 lebih dibandingkan sholat yang dikerjakan sendiri. Salah satunya itu tadi. Makanya ketika kita menjadi seorang makmum, sebagian ada yang tidak melafadzkan suratul Fatihah. Karena suratul Fatihahnya imam, ketika kita jawab amin, itu juga menjadi suratul Fatihah bagi makmum. Meskipun madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika imam ini mengucapkan Fatihah didengarkan, pada saat imam ini membaca surat, kemudian makmum itu membaca suratul Fatihah. Tapi di antara pendapat yang kuat, di antara pendapatnya para ulama yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, ketika kita menjawab amin, maka otomatis apa yang dibaca oleh imam itu menjadi bacaan kita. Atau sebagian yang lain mengambil jalan tengah, pada saat imam itu mengucapkan suratul Fatihah. Ini dipilih oleh Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Maka kita sebagai makmum itu mengikuti dengan sirri. Ya, ucapan yang dibacakan oleh imam tersebut. Wallahu a'lam. Ya, tapi di sini ada perintah, Bapak Ibu sekalian, ikhwan fiddin azakumullah. Ketika kita mengerjakan sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Perintahnya itu datangi sholat itu dengan tenang. Apa yang kita dapati, ya kita ngikut. Apa yang tertinggal kita sempurnakan pada saat imam sudah salam. Wallahu a'lam. Fadl diadani terlebih dahulu kalau sudah.
Baik ikhwan fiddin azakumullah, kita lanjutkan berkaitan dengan larangan untuk mendatangi tempat sholat dengan tergesa-gesa. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 603. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Abu Qatadah an abahu, dari ayahnya telah mengkhabarkan kepada Abdullah bin Abu Qatadah. Qala, ayahnya berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasami'a jalabatan, beliau mendengar suara gaduh. Faqala, maka Rasul bertanya, masa'nukum, ada apa dengan kalian kok gaduh ketika mau mengerjakan sholat? Qalu, mereka menjawab, istajalna ilas sholat, kami tergesa-gesa ya Rasulullah menuju ke tempat sholat, atau tergesa-gesa untuk mengerjakan sholat. Qala, Rasul bersabda, fala taf'alu, jangan kalian melakukan hal yang demikian. Idza ataitumus shalah fa'alaikumus sakinah. Kalau kalian mendatangi tempat sholat, maka datangi dengan apa? Dengan tenang. Lakukanlah dengan tenang. Fama adraktum fasollu, apa yang kalian dapati, rokaat yang kalian dapati, gerakan yang kalian dapati, fasollu, ikuti. Wama sabaqakum fa'atimmu, apa yang kalian tertinggal daripadanya, maka sempurnakan. Dua dalil ini Bapak Ibu sekalian menjadi hujjah yang dibawakan oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala dalam rangka menjelaskan larangan mendatangi tempat sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Maka pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil, beliau mengatakan hadis ini menjadi dalil bagi setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak mendatangi tempat sholat dengan tergesa-gesa karena takut terluput dari rokaat sholat yang telah dikerjakan. Maka datangi sholat itu dengan cara yang tenang. Beliau sampai mengatakan itu termasuk etika dan adab ketika mengerjakan sholat. Sebab nanti tidak boleh Bapak Ibu sekalian ada ucapan yang lain ketika kita sudah mengucapkan takbiratul ikram. Ya. Sholat itu adalah ibadah mahdhah yang tata caranya, semua yang ada di dalamnya itu telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak boleh kemudian melakukan dengan sesuka kita. Tetapi harus mengikuti adab dan etika dengan sebaik-baiknya. Pelajaran yang kedua, orang yang terburu-buru mendatangi tempat sholat, ya, itu pasti kondisinya itu tidak baik-baik saja. Ya. Paling tidak nafasnya, kalau orang Jawa itu ngos-ngosan. Sehingga waktu mengucapkan takbiratul ikram posisinya pasti belum bisa fokus. Ya. Jadi masih kondisinya letih, hilang konsentrasi, dan itu akan menghilangkan kekhusyuan di dalam mengerjakan sholat. Nah, padahal sholat yang kita kerjakan itu hendaknya kita lakukan dengan khusyuk. Kemudian pelajaran yang berikutnya, tergesa-gesa ini berbeda dengan makna bersegera. Karena kalau kita lihat dalil-dalil yang ada berkaitan dengan sholat ini juga ada perintah agar kita ini bersegera untuk mengerjakan sholat. Ya. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah. Surat 62 ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila seruan untuk melaksanakan sholat yaumul jum'ah, yaitu pada hari Jumat itu sudah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, bersegera di sini berbeda dengan makna tergesa-gesa. Karena banyak dalil di dalam Al-Quran yang memerintahkan bersegera, ternyata maksudnya bukan terburu-buru. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man aradal akhirah", barang siapa yang mencari kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, hendaknya dia berusaha menuju akhirat itu dengan bersungguh-sungguh. Jadi makna bersegera itu melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Nah, kalau tergesa-gesa tadi kan hilang sifat sungguh-sungguhnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika di hari Jumat, terutama bagi kaum bapak, ya, ini adalah hari rayanya kaum muslimin setiap 1 pekan sekali. Maka jadikan momentum Jumat itu sebagai sarana kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ngapunten, buahnya ini terjadi. Anak kalau pas khutbah itu, ketika khutbah itu dimulai, soft itu masih kosong. Ya paling ada berapa soft ya. Kalau lumayan, kalau di miss itu sudah banyak soft. Ada 3 atau sampai 4 soft gitu. Tapi ketika sudah tinggal doa, berarti sudah khutbah yang kedua. Imam mau mengakhiri khutbahnya, khutbah yang kedua. Masjid itu penuh. Ya. Padahal ketika kita melaksanakan sholat Jumat tadi, rangkaian dalam kegiatan pelaksanaan sholat Jumat, pada saat khotib itu naik di atas mimbar, tidak diperbolehkan bagi yang hadir itu melakukan aktivitas sendiri. Bahkan Rasul sampai menyebutkan, kalau kalian memainkan kerikil pada saat khotib itu berkhutbah, maka sia-sia sholat Jumat yang kalian lakukan. Nah, hari ini banyak terjadi. Ya. Wis karek sholat, teko. Mek 2 rakaat pisan. Itu dapat Jumatnya atau enggak saya juga. Karena Rasul sudah membatasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Terutama kaum bapak ini. Orang yang hadir di awal waktu, dia seperti berkorban dengan seekor unta. Tapi jangan lupa di hari Jumat itu ternyata ada satu riwayat yang menyebutkan para malaikat-malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap pintu-pintu masjid untuk mencatat orang-orang yang hadir melaksanakan sholat Jumat. Jadi para malaikat itu siap dengan catatan mereka. Padahal hal itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dari perkara itu. Tapi Masya Allah, ya, sebagai bentuk keadilan, sifat adilnya, maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menafikan apa yang difahami oleh manusia. Dicatat oleh para malaikat. Orang yang hadir di awal waktu, dia seperti berkorban dengan seekor unta. Orang yang hadir pada kali berikutnya, seperti berkorban dengan seekor sapi. Orang yang hadir pada kali berikutnya, dia seperti berkorban dengan seekor kambing. Dan orang yang hadir pada kali berikutnya, dia seperti berkorban dengan sebutir telur. Sakno engko nek telure cecek cewilik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Rasul sudah tidak menyebutkan kali berikutnya lagi. Artinya apa?
Apakah mereka yang hadir di akhir waktu itu mendapatkan keutamaan? Berdasarkan riwayat ini tidak. Maka bersegera di hari Jumat itu adalah sebaik-baik urusan yang bisa kita lakukan. Lah yang jadi problem Bapak Ibu sekalian, ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang kebetulan bekerja di pabrik, yang pabrik itu tidak memberikan izin untuk memberikan waktu dalam mengerjakan sholat Jum'ah. Nah, ini menjadi satu problem. Maka fadl itu disiasati. Ya, Jumat adalah termasuk syiarnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban bagi kaum laki-laki untuk hadir di masjid. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan demikian. Kalau kita bersegera, wa huwa mu'min. Ya. Dia adalah orang mukmin yang benar-benar imannya. Faulaika kana sa'yuhum masykura. Mereka itulah orang-orang yang usahanya itu bakal dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tergesa-gesa itu berbeda maknanya dengan bersegera. Kalau bersegera kita bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Adapun tergesa-gesa tadi itu termasuk larangan ketika kita mendatangi tempat sholat. Ini poin yang kedua. Maka penting bagi setiap kita di hari Jumat misalnya, kita berusaha untuk bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau adzan itu biasanya dikumandangkan jam 12 kurang 1/4, ya paling tidak sebelum itu kita sudah hadir di tempat sholat. Fa insya Allah kebaikan yang akan kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu, saya tambahkan satu bab lagi. Babun nahyi anil qiyamilis sholah hatta yarawul imam. Bab yang menjelaskan tentang larangan berdiri untuk mengerjakan sholat sebelum imam itu muncul, sebelum imam itu hadir. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu tidak mengumandangkan iqamah sebelum mendapati Rasulullah SAW itu ada. Ini penting ya. Nah, berdasarkan riwayat nanti ada penjelasannya. Dalil yang dibawakan oleh Abu Usama Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 637, bersumber dari sahabat Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta yarawni. Jika iqamat telah dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri hingga kalian melihat aku, kata Rasul. Jadi tidak boleh mendahului imam. Nah, maka para ulama kemudian memberikan penjelasan. Apa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil? Hadis ini melarang berdiri. Meskipun sudah mendengar iqamah, sebelum melihat imam itu keluar atau hendak mengimami kaum muslimin. Hukum asalnya berdasarkan riwayat ini demikian. Meskipun nanti ada riwayat yang lain yang sepertinya bertentangan. Para ulama kemudian memadukan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan, posisi berdiri pada saat muadzin itu mengumandangkan iqamah, beliau membawakan beberapa pendapat para ulama. Di antaranya Imam Atha, Imam Az-Zuhri. Ini adalah imamnya tabi'in. Mereka mengatakan berdirinya makmum itu dimulai semenjak iqamah itu dikumandangkan. Jadi kalau yang bagian adzan tadi sudah mengucapkan Allahu Akbar, itu boleh berdiri.
Tapi harus ada imamnya. Kalau imamnya belum ada, tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, makmum itu berdiri ketika mendengar ucapan hayya 'alas shalah. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Jadi iqamat tadi Allahu Akbar sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu baru berdiri. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, beliau memilih pendapat jika iqamat itu sudah selesai dikumandangkan, baru makmum itu berdiri. Kemudian kalau Imam Malik memilih pendapat bahwasannya berdirinya makmum itu tidak ada batasan waktu. Karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan demikian. Dalilnya itu hanya tidak boleh berdiri ketika imam itu belum ada di tempat di mana imam itu menjadi seorang imam pada saat sholat itu dijalankan. Wallahu a'lam, banyak riwayat yang disebutkan oleh para ulama demikian. Nah, tapi sisi pengambilan dalil tadi bahwasannya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, Rasul melarang ya, iqamat itu meskipun sudah dikumandangkan, Rasul melarang berdiri sebelum mendapati Rasulullah SAW itu ada di tempat itu. Sehingga sebagian kawan-kawan kita, ada yang begini, imam berada di posisi atau di tempatnya sebagai seorang imam, makmum kemudian berdiri baru diiqamati. Karena sudah mendapati imam posisinya di situ. Seperti ini bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Jadi imam sudah posisinya di situ, oh ini ada imam. Nah, kemudian mereka baru berdiri atau baru mengumandangkan iqamah. Kalau kebiasaan muadzinnya Rasulullah SAW, yaitu yang dilakukan oleh Bilal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 606, bersumber dari sahabat Jabir bin Samurah, dia berkata, qala kana Bilalun yu'adzinu idza dahadat fala yuqimu hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bilal mengumandangkan adzan itu ketika matahari condong ke sebelah barat. Berarti ini maksudnya sholat maghrib. Jadi matahari sudah condong, atau sholat duhur bergeser ke arah barat. Tapi ini sepertinya sholat maghrib. Sementara Bilal itu tidak mengumandangkan iqamah terkecuali ketika Rasul sudah muncul. Fa'idha kharaja, ketika Rasulullah itu muncul keluar dari rumahnya, kan kelihatan. Aqamas sholata khina yarahu. Maka Bilal mengumandangkan iqamah, yaitu ketika ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya kebiasaan Bilal itu ngintip, ngelihat dulu, oh Rasul ini keluar enggak. Ya. Nah, di beberapa masjid jarang yang dilakukan seperti itu. Ana pernah ngikuti sholat di satu pesantren yang ada di Malang. Luar biasa, bagus di situ. Jadi ketika melihat beliau yang menjadi seorang imam itu keluar dari rumahnya, langsung kemudian yang bagian adzan itu mengiqamati. Serentak kemudian makmum itu berdiri. Shaf itu sudah dalam keadaan rapat, penuh masjid itu. Kecuali satu tempat yang persis di belakang imam, itu kosong. Ana waktu itu karena baru hadir di masjid itu ngelihat, loh ini kok ada tempat kosong, kok enggak ada yang ngisi. Ya, ana masuk saja ke tempat itu. Wong kosong kan begitu. Rupanya memang sudah dikondisikan seperti itu, tempat itu memang dikosongkan. Tujuannya adalah menjadi tempat bagi
orang yang berhak membadali imam tatkala imam itu batal. Akhirnya ketika sholat ana mikir, kalau imamnya batal, berarti yang menjadi imam adalah ana yang berada di belakangnya. Muga-muga gak batal. Akhirnya sholatnya itu mikirnya muga-muga gak batal. Karena makmumnya luar biasa banyaknya. Ketika sholat isya ditegakkan, persis posisinya sama. Sholat isyanya ana tidak berani ngisi tempat itu. Karena sudah mikir, wah ini nanti yang mengganti imam ketika batal adalah orang yang berada di belakang imam. Lah problemnya kemudian Bapak Ibu sekalian, di tempat kita ini kalau sholat tidak pernah batal. Padahal sangat mungkin imam itu batal, apa karena kentut, apa karena perkara yang lain. Lah kalau sudah batal ya harus diganti. Nah, ini Masya Allah, jadi mereka yang tahu tentang hukum-hukum berkaitan dengan iqomah, dengan sholat. Masya Allah luar biasa sholatnya. Jadi soft-soft itu sudah dalam keadaan rapi ketika mendapati imam. Mana dalil yang memerintahkan hal itu? Di dalam riwayat yang lain disebutkan, Imam Muslim meriwayatkan nomor hadisnya 605 bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna sholata kanat tuqamu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhudun nas masaffahum qabla ayyakuman nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqamahu. Tatkala iqamat itu dikumandangkan, tanda salat itu akan dilaksanakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas para sahabat bersegera membentuk shaf, membentuk barisan sebelum Rasulullah berdiri di tempat biasa beliau berdiri menjadi seorang imam. Berarti ini cara yang kedua, boleh Bapak Ibu sekalian. Makmumnya yang bagian iqamat itu sudah tahu di situ ada imamnya ya, yang bertugas menjadi imam, dia sudah merapatkan barisannya. Kemudian dia iqomati ya, maka kemudian imam berada di posisinya. Atau cara yang kedua tadi ya, atau cara yang pertama tadi, tahu imam itu datang sudah berdiri ya. Atau sebaliknya imam berada di posisi tempat sholat, ya, tempat imaman, baru kemudian diiqomati. Yang lain merapatkan barisannya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi banyak dalil-dalil yang menyebutkan hal yang demikian. Terakhir Bapak Ibu sekalian, tidak disyariatkan iqomat terkecuali hanya sholat 5 waktu. Ini penting. Ya, karena masih banyak kadang-kadang di daerah-daerah tertentu, bahkan Ana pernah menyaksikan sendiri, ya sudah di kota sebetulnya. Sholat hari raya itu pakai adzan. Nah, padahal hari raya itu tidak pakai adzan. Kenapa sholat hari raya itu disunahkan dilaksanakan di tanah lapang? Karena sebelum sholat id tidak diawali dengan sholat-sholat yang lain. Makanya sunnahnya dilakukan di tanah lapang. Terkecuali ada udzur yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakan di tanah lapang. Kemudian dilaksanakan di masjid. Nah, kalau di masjid berarti kan ada sholat tahiyatul masjid, mengawali dari sholat id. Padahal hadisnya, hukum asalnya tidak ada sholat sebelum sholat id tadi. Khutbahnya itu dilakukan sehabis melaksanakan sholat id. Maka kami nasihatkan untuk ikhwan-ikhwan kita ya, kalau memang kepingin melaksanakan, menegakkan sholat hari raya, 2 hari raya, ya kalau ada halamannya kenapa harus dilaksanakan di masjid, kecuali ketika ada udzur. Nah, ini termasuk kadang-kadang kita ini megang satu sunnah, tapi sunnah yang lain kita tinggalkan. Antum baca dalil-dalil berkaitan dengan itu. Rasul tidak memerintahkan sholat apapun sebelum melakukan sholat
Idul Fitri atau Idul Adha. Itulah kenapa disunahkan dilaksanakan di tanah lapang. Kemudian termasuk syiar ya. Dua hari raya ini kan syiar yang luar biasa. Makanya diperintahkan dilaksanakan di tanah lapang. Apakah Rasul tidak pernah melaksanakan di masjid? Pernah. Ketika ada udzur ya. Hujan yang sangat deras yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di tanah lapang, maka boleh dilakukan di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini menjadi hal yang penting ketika kita mengerjakan sholat. Baik sholat itu dikerjakan berjamaah atau tidak. Ketika sholat itu sholat sunnah, bukan sholat 5 waktu, maka tidak perlu untuk mengumandangkan adzan. Misalnya sholat gerhana, sholat minta hujan, itu kan sholat dilakukan berjamaah. Tapi tidak perlu harus mengumandangkan adzan. Sholat 2 hari raya, atau sholat waktu kita kerjakan sendiri tidak perlu. Bagaimana nanti perintahnya kepada kaum muslimin? Sebagian riwayat disebutkan di dalam kitab fikih sunnah itu cukup mengucapkan as-sholatul jami'ah. Jadi mengajak para jamaah tadi untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa hal yang bisa Ana sampaikan di malam hari ini. Paling tidak ada 3 bab berkaitan dengan bab adzan, yaitu yang pertama, tidak bolehnya seorang muadzin itu meminta upah. Kemudian yang kedua, larangan mendatangi tempat sholat dengan tergesa-gesa. Dan yang ketiga, berkaitan dengan larangan berdiri untuk mengerjakan sholat ya, sebelum imam itu ada di tempat sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.